Selamat datang di channel Guru Pembelajar. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat soal online melalui Google Drive, yaitu melalui Google Formulir. Pertama-tama, pastikan Anda mempunyai email aktif, yaitu email Gmail. Oke, di sini dicontohkan email aktif. Jika sudah memiliki email aktif, maka langkah pertama silakan login Google Chrome-nya dulu. Kemudian ada Google Apps, silakan diklik, lalu Anda pilih yang Drive. Oke, sudah masuk kita ke dalam Drive Google Gmail kita. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dokumen baru atau direktori baru ataupun folder baru, yaitu di bagian kiri ada plus baru. Lalu kita pilih lainnya, kita arahkan kursornya di lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam form Google Formulir, perlu diketahui bahwa sebelum kita membuat soal ujian online, pastikan dulu kita sudah memiliki format soal atau soal yang bakal kita entrikan. Oke, di sini melalui Google Formulir boleh kita menggunakan soal objektif dan boleh juga kita menggunakan soal yaitu esai. Oke, namun kendalanya ketika kita memasukkan soal yang esai, maka kita akan memeriksa secara manual atau kita periksa satu persatu yang telah dikirimkan oleh siswa. Oke, untuk memudahkan kita di sini kita akan mencontohkan bagaimana membuat soal di Google Formulir, yaitu dengan pilihan ganda atau soal objektif. Lalu kemudahannya ketika kita membuat Google Formulir dengan soal isian objektif, kita akan langsung menerima hasil. Oke, jadi sistem Google Formulir ini atau Google Form akan memeriksa jawaban anak yang sudah dikirim melalui Google Formulir. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kita pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Nah, oke, ini adalah tampilan awal bagaimana kita akan memulai kerja, yaitu membuat soal online melalui Google Formulir. Oke. Nah, ini tampilan awalnya. Sebelum kita masuk ke pembuatan soal, perlu dilihat dulu beginilah tampilan yang ada di Google Formulir, yaitu yang pertama di bagian kanan atas yaitu ada tema. Jadi nanti ketika kita sudah selesai membuat soal ataupun sebelum memulai membuat soal, kita akan bisa memilih tema apa yang bakal nampil ketika nanti anak memasuki soal kita atau mencoba mengakses soal kita. Oke, kemudian sebelah kanannya adalah paha tinjau, atau ketika kita sudah membuat soal, kita akan mau lihat dulu bagaimana sih hasil yang telah kita buat. Kemudian di bagian kirinya adalah setelan, yaitu nanti ketika kita sudah selesai membuat soal, kita akan mengatur apa aja yang perlu kita bagikan atau yang sudah kita kerjakan ini untuk yang dikerjakan oleh siswa-siswi kita nantinya. Oke, kemudian sebelah kanannya lagi adalah tombol kirim. Ini terakhir ketika kita sudah selesai mengerjakan soal, maka kita pilih kirim atau kita bagikan. Nah, tampilan pertanyaan adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh awalnya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana fungsi masing-masing yang harus kita kerjakan. Oke, kemudian sebelahnya adalah respon. Nah, maksudnya adalah ketika kita sudah membuat soal atau sudah selesai menyiapkan soal objektif ataupun esai, maka nanti di respon ini adalah kelihatan anak mana saja yang sudah mengerjakan atau sudah mengumpulkan ke kita. Oke, untuk kita periksa ataupun sudah diperiksa oleh sistem Google Formulirnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian sebelah kanan, menu bagian sebelah kanan. Oke, di sini adalah yang pertama tanda tambah atau tanda plus adalah tambah pertanyaan. Jadi di bagian kiri ini adalah tampilannya ketika kita sudah mengklik yang di bagian kiri. Oke, yang di bagian bawahnya adalah impor pertanyaan. Jika Bapak Ibu sudah membuat sebelumnya di Microsoft Word ataupun di Google Drive sudah menyimpannya, maka fasilitas impor pertanyaan bisa kita gunakan.
Oke, namun nanti kendalanya ketika kita sudah memasukkannya, kita harus merapikan. Oke. Nah, berikutnya adalah tambahkan judul dan deskripsi. Oke, di sini nanti di awal terserah kita. Misalnya di awal itu kita menuliskan judul besar dari soal yang bakal kita bagikan, ataupun langsung kita minta isian data dari anak yang akan mengerjakannya. Oke, kemudian berikutnya adalah tambahkan gambar. Dan di sini kita bisa masukkan gambar. Contoh misalnya dalam soal cerita atau dalam soal yang lainnya, ada Bapak Ibu silakan tampilkan gambarnya, kemudian di bawahnya bisa ada pertanyaannya. Oke, kemudian berikutnya adalah tambahkan video. Nah, tambahkan video ini sama sepertinya menambahkan gambar. Anak contohnya melihat videonya dahulu, menyimak, kemudian anak-anak mengerjakan berdasarkan video yang sudah Bapak Ibu tampilkan. Nah, berikutnya adalah tambah barisan atau tambah bagian. Nah, jadi contohnya adalah ketika kita sudah mengerjakan soal 1-5 atau sudah membuat soal 1-5, kita mau menambahkan misalnya soal untuk esai. Jadi dari 6 sampai dengan 10 kita mau membuat soal yang esai. Jadi kita arahkan ke sini, kemudian tambahkan bagian. Nah, jadi untuk itu akan memudahkan kita untuk menyeleksi nantinya. Tapi tetap soal yang bakal dikerjakan oleh anak adalah 10, yaitu pilihan ganda dan esai. Kita lanjutkan. Nah, untuk memulainya silakan Bapak Ibu perhatikan dengan saksama bagaimana kita mengerjakan. Di sini kita akan mencontohkan 5 soal pertanyaan yang akan kita buat di Google Formulir ini. Oke, untuk tampilan awal bisa kita lihat yaitu formulir tanpa judul. Di sini kita masukkan judul apa soal yang bakal kita kerjakan. Oke, di sini kita contohkan adalah soal latihan. Di sini saya mengajar di jurusan SMK. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai mengerjakannya, Bapak Ibu silakan perhatikan dengan saksama bagaimana kita memulai kerja, yaitu membuat pertanyaan ataupun soal latihan melalui Google Formulir. Oke, yang pertama terlihat tampilan awalnya adalah formulir tanpa judul. Di sini kita silakan masukkan judul apa yang kita mau masukkan untuk membuat soalnya. Oke, di sini dicontohkan adalah soal latihan ASJ Mail Server. Oke, saya kebetulan mengajar di SMK, yaitu jurusan Teknik Komputer Jaringan, yaitu mata pelajaran yang diampu adalah Administrasi Sistem Jaringan. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana soal latihan ASJ atau Administrasi Sistem Jaringan, yaitu materi tentang mail server. Oke, kemudian di bawahnya di judul tadi adalah deskripsi formulir. Ini silakan disesuaikan, apakah mau diisi boleh, juga di skip atau ditinggalkan saja juga boleh. Oke, di sini boleh kita contohkan, silahkan Anda kerjakan dengan benar. Oke, kita contohkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah menambahkan judul, oke, di sini kita contohkan soal latihan ASJ Mail Server. Nah, selanjutnya terserah kita apakah langsung ke pertanyaan ataupun langsung kita minta biodata diri dulu. Oke, maksud dari biodata diri, kita memudahkan anak untuk mengerjakannya, dia namanya siapa dan dia berada di kelas yang mana. Nah, oke, kita contohkan seperti itu. Kita hanya minta biodata diri, yaitu nama dan kelasnya. Oke, silakan kita lanjutkan. Jika tidak mau mengisi biodata diri, langsung dia pilih yang tambahkan bagian atau kita pisahkan, yaitu halaman judul dan langsung ke soal. Nah, kita karena minta biodata diri atau kita minta nama dan kelasnya, maka kita klik tanda plus atau tambah pertanyaan. Oke, di sini ada pertanyaan katanya. Kemudian di bagian kanannya adalah pilihan ganda. Jika kita minta biodata diri nama, tidak mungkin kita membuatnya pilihan ganda. Oke, jadi kita buat dia adalah pertanyaan atau jawabannya singkat. Oke, seperti ini.
Nah, di kolom pertanyaan kita buatkan adalah nama Anda. Oke, lalu di bagian bawah kanannya yaitu ada wajib diisi, kita tandai agar anak harus mengisi namanya. Jadi tidak bisa dia melanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau mengisi berikutnya tanpa dia menjawabnya atau mengisinya. Nah, jadi kita checklist adalah wajib diisi. Oke, berikutnya sudah nama, kita minta kelasnya. Oke, silakan ditambahkan lagi. Nah, di sini untuk kelas, karena saya mengampu ada 3 kelas, yaitu 11 TKJ 1, 2 dan 3, maka pertanyaannya adalah pilihan ganda. Jadi nanti ketika anak sudah mengisi nama, dia akan memilih kelasnya. Oke, kelas, kemudian kita benar pilihan ganda sini. Kemudian opsinya, opsi 1 yaitu 11 TKJ 1. Oke, kemudian kita tambahkan TKJ 2. Kemudian kita tambahkan lagi karena saya 3 kelas, 11 TKJ 3. Nah, kita hapus yang di bawahnya. Nah, karena kita akan mencontohkan 3 kelas, maka di pilihan gandanya nanti ketika anak mengklik kelas, maka dia akan milih nama si A di kelas, misalnya di kelas 11 TKJ 1 atau 2 ataupun 3. Nah, jadi nanti yang tampilannya adalah pilihan ganda. Nah, jadi berbeda sama dengan nama tadi, dia hanya mengetikkan. Oke. Nah, oke, selanjutnya masih di wajib diisi, ini kita checklist. Jadi anak tidak bisa melanjutkan sebelum mengklik wajib isinya ini atau mengisi pilihannya, kelas berapa dia akan masuki. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Jadi setelah kita membuat judul, kemudian kita mengisi atau meminta anak mengisi namanya, kemudian kita minta untuk mengisi kelasnya atau memilih kelasnya. Nah, untuk selanjutnya terserah kita, apakah kita tambahkan dia tempat tanggal lahirnya atau biodata lainnya, terserah kita. Nah, di sini akan kita contohkan hanya 2 ini untuk biodata dirinya, nama dan kelas. Nah, untuk selanjutnya di sini akan saya contohkan anak menyimak suatu video, lalu anak menjawab pertanyaan berdasarkan video yang telah mereka lihat. Oke, jadi di awal sudah kita jelaskan bagaimana bisa kita sisipkan atau kita masukkan sebuah video ke dalam Google Formulir ini. Oke, langsung saja kita pisahkan dulu tampilan ini, yaitu ditambah bagian. Nah, ditambah bagian ini adalah bagian kedua. Nah, dia akan meminta lagi bagian judulnya. Oke. Nah, di sini silakan kita tambahkan yaitu video. Nah, untuk video apakah langsung kita dari YouTube-nya, oke, atau kita punya URL-nya atau alamatnya. Oke, di sini kita contohkan karena saya juga memiliki channel yaitu channel tutorial. Jadi materinya saya masukkan dulu ke channel YouTube, lalu nanti URL-nya kita masukkan ke dalam Google Formulir ini. Oke, baik, silakan kita pastikan di sini URL-nya atau alamat YouTube-nya juga boleh di sini sana, karena saya memiliki sebuah channel, jadi langsung diambil dari link channel kita aja. Oke. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada bab 9 dari mata pelajaran ASJ-nya. Jadi anak-anak menyimak dari video animasi materinya, lalu nanti anak menjawab pertanyaannya. Oke, kemudian kita pilih Oke, kita tambahkan dulu judulnya. Oke, kemudian kita masukkan di video yang tadi sudah kita lampirkan.
Oke, di sini judul dari video ini adalah bab 9 materi ASJ, yaitu mail server. Ini menyesuaikan saja tergantung kita mau buatnya apa sebagai judul videonya. Di sini kita akan contohkan yaitu bab 9 materi ASJ, yaitu tentang mail server. Nah, oke, selanjutnya, nah dari video ini nanti anak menjawab pertanyaan berdasarkan videonya. Jadi ketika sudah kita lampirkan video, langsung saja kita tambahkan, yaitu tambahkan pertanyaan. Oke. Nah, di sini silakan Bapak Ibu kerjakan dahulu apa soalnya, mau 1 sampai 5, 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Baik, di sini sudah kita contohkan 5 soal pilihan ganda. Oke, sudah selesai 5 soal. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tahap berikutnya, ketika kita membuat soal, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu jika pilihan ganda, oke, pertama soalnya, kemudian pilihan gandanya, kemudian di bagian bawah jangan lupa ditandai yaitu wajib diisinya. Oke, itu soal pertama. Soal kedua kita lihat, oke, wajib diisi. Soal ketiga kita checklist dulu atau kita tandai. Soal 4, oke, wajib isi. Dan soal terakhir soal 5. Oke. Nah, dari 5 pertanyaan pilihan ganda ini belum bisa anak-anak mengerjakan lalu bisa dikoreksi dengan otomatis oleh sistem Google Form ini atau Google Formulir. Oke. Nah, untuk itu bagaimana cara membuat dia ada kunci jawaban dan ketika sudah diperiksa dia langsung ada nilainya, yaitu masuk ke bagian menu kanan yaitu di setelan. Oke, pengaturan umumnya menyesuaikan jika Bapak Ibu atau kita mau mengerjakannya sesuai dengan kumpulkan alamat email boleh, atau edit setelah pengiriman. Nah, di sini dicontohkan adalah hanya ketika anak mengerjakan ada kunci jawaban, dan ketika kita membuat kunci jawabannya anak langsung bisa mendapatkan nilainya, yaitu di menu quiz. Di sini ada 3 menu, yaitu umum, presentasi, dan quiz. Nah, kita ganti pengaturannya yaitu di menu quiz. Di sini ada jadikan ini sebagai quiz. Kita tandai. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu pertama rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, atau artinya apa? Ketika anak sudah selesai menjawab dan mengerjakan langsung kelihatan nilainya, itu maksudnya ini. Kemudian jika nanti atau setelah peninjauan manual kita periksa dulu, kemudian baru kita kirimkan. Nah, jadi untuk memudahkan kita yaitu kita langsung segera setelah setiap pengiriman atau setelah anak mengerjakan. Kemudian ada berikutnya yaitu responden dapat melihat, atau ketika anak sudah menjawab apa yang dilihatnya, yaitu yang pertama pertanyaan yang tidak dijawabnya, kemudian yang kedua yaitu jawaban yang benar, kemudian adalah yang ketiga itu nilai atau poinnya. Nilai poinnya berapa dia dikerjakannya setelah dia jawab. Kalau sudah itu saja yang harus kita atur, yaitu di menu quiz tadi. Kalau sudah jangan lupa kita klik simpan. Kita lihat dulu di soal nomor 1. Nah, tadi ketika kita membuat soal kemudian pilihan gandanya tidak ada, kita memasukkan kunci jawaban. Jadi setelah kita masuk ke setelan, kita atur kuisnya, maka di sini di bagian bawahnya di soal 1, 2 dan seterusnya ada diminta kunci jawaban. Silakan Bapak Ibu kerjakan dulu untuk kunci jawabannya, baru kita lanjutkan. Baik, setelah kita buat kunci jawabannya kita seperti ini. Kita klik kunci jawaban, lalu kita tandai kunci jawabannya, kemudian kita pilih selesai. Selanjutnya jika semua sudah dibuat kunci jawabannya, soal sudah siap, kita coba kita klik yang pratinjau atau kita lihat sementara. Seperti inilah tampilannya. Soal latihan ASJ mail server. Namanya silakan dimasukkan, kemudian pilih kelas, kemudian berikutnya. Kita contohkan ini nama saya. Nama Anda adalah Andi. Kelas 11 TKJ 1, kita klik berikutnya untuk melanjutkan ke pengisian berikutnya. Ini dia tampilkan videonya, kemudian silakan Anda simak video berikut. Nah, ini pertanyaannya.
Oke. Nah, ketika nanti anak langsung dia klik kirim, maka data atau jawaban anak sudah otomatis masuk ke kita. Oke, atau sudah bisa kita lihat. Oke, baik, jika sudah membuat kunci jawabannya, contoh misalnya soal nomor 1, kita klik kunci jawaban, sudah kita tandai jawabannya, kemudian jangan lupa isikan poinnya. Oke, sini sebagai contoh, karena soalnya 5, maka satu pertanyaan itu poinnya adalah 20. Oke, jadi nanti ketika sudah selesai anak mengerjakan, akan kelihatan sendiri bagaimana hasil yang mereka peroleh. Oke, jika sudah, kita klik selesai, begitu seterusnya hingga soalnya yang terakhir. Oke, jika sudah, kita akan lihat bagaimana contohnya. Oke, bisa lihat yang pertama itulah soal latihan ASJ atau judul besarnya. Kemudian kita diminta isikan nama, sebagai contoh Andi. Kemudian dia di kelas 11 TKJ 1. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Oke, silakan Anda simak video berikut. Oke, tampilkan videonya, kita putar sejenak. Oke, kita lihat materinya, lalu kita jawab. Oke, sebagai contoh, ini adalah kita jawab pertanyaannya. Oke, jika sudah kita jawab semua pertanyaan, oke, maka kita klik kirim. Oke, tanggapan Anda telah direkam. Oke, jadi untuk di anak sudah selesai dia mengerjakan, langsung klik kirim saja. Kemudian anak bisa lihat skornya. Oke, nama Andi, jawab pertanyaannya. Soal pertama dia poinnya 20. Kemudian soal kedua dia 20 juga. Soal ketiga 20, soal keempat juga 20, dan soal kelima juga 20. Artinya dia benar semua. Oke. Di sini ditampilkan poin total adalah 100/100. Oke, itu sebagai contohnya. Anak sudah mengerjakan, sudah mengirim. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hasil yang anak sudah kirim? Misal ada 10 anak atau seluruh anak atau satu kelasnya sudah berhasil mengirimkan. Nah, perlu diketahui di Google Formulir ini, ketika kita tampilkan 3 kelas, nanti ketika mengerjakan anak terhitungnya sesuai dengan waktu mengerjakan atau urutan mengerjakannya. Jadi misalnya si A dari 11 TKJ 1 atau dari kelas 11 TKJ 1, nanti si B di urutan kedua dari 11 TKJ 2, maka dia tetap di urutan nomor 2, bukan berdasarkan kelasnya. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, sekarang bagaimana ketika anak sudah berhasil mengirim, kita sebagai guru akan memeriksa atau akan melihat hasil yang sudah anak kerjakan. Oke, kembali ke Google Formulir tadi. Oke, di sini. Nah, di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa ada menu pertanyaan atau tempat membuat pertanyaan, dan yang sebelah kanannya adalah respon. Atau artinya di mana anak sudah kelihatan yang berapa saja yang sudah mengerjakan atau jawaban apa aja yang sudah dikerjakannya. Oke, di menu respon di sini ada kelihatan 1. Maka kita lihat ke bawah. Oke, di sini ada ditampilkan analisisnya. Nah, bagaimana cara kita mendownload file Excel-nya atau jawaban anak? Oke, di bagian respon ini ada tanda plus warna hijau di bagian kanannya, atau membuat spreadsheet. Silakan kita klik. Oke, kemudian ada diminta persetujuan buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Oke, sebagai contoh kita langsung ambil saja yang spreadsheet yang sudah adanya, kemudian kita pilih. Oke, kita kasih judulnya latihan ASJ Mail Server. Oke. Oke, sudah kelihatan atas nama Andi, kemudian di kelas 11 TKJ 1. Ini adalah pertanyaannya. Oke, ini adalah skornya. Nah, ini waktu dia mengerjakannya. Oke, seperti itu hasilnya. Silakan kalau Bapak Ibu mau mendownload atau kita mau download, silakan di-download. Oke, atau langsung dikeluarkan juga boleh. Langsung di print ataupun diedit dulu. Ketika anak sudah selesai juga bisa.